Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat luar biasa sekali ini, yaitu memasuki usia 40 tahun, amalan atau rahasia apa saja ketika kita memasuki usia 40 tahun. Ada guru-guru kita yang sudah siap menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ada jamaah kita tadi yang sudah mengajukan pertanyaan, yaitu amalan-amalan secara jasmani atau rohani apa saja ketika memasuki usia 40 tahun. Ada guru-guru kita nanti yang akan menjawabnya. Saya persilakan terlebih dahulu Ustadz Abi Maki. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hal yang mungkin kita rasakan di usia 40 ini secara fisik saja sudah merasa ada hal-hal yang dirasakan. Iya, seperti itu. Udah mulai penyakit itu udah dirasakan di usia 40 tahun, inilah dirasakan. Dulu mungkin makan kacang itu krauk-krauk bisa sekarang. Sekarang ini makan kacang oper kanan, oper kiri, oper kanan, oper kiri. Subhanallah. Udah banyak yang bolong. Udah mulai banyak bolong. Mau makan daging, habis itu ke duren, semuanya mikir-mikir gimana. Itulah usia 40 tahun. Maka bagaimana cara menjaga secara kesehatan? Masya Allah, tabarakallah. Caranya adalah tolonglah ketika ingin memakan sesuatu jangan nikmat apa kata lidah tapi nikmat kata perut. Ini pertama. Iya. Caranya bagaimana? Menurut perut ini nyaman berarti dimakan. Tapi menurut lidah tidak, walaupun nyaman buat lidah tapi ukurannya adalah perut. Yang kedua, makannya ini bukan dengan hawa nafsu tapi dengan pikiran. Dengan mengatakan bukan berpikir dengan ini harga mahal atau murah. Tapi berpikir mengatakan ini bahayanya apa nih kira-kira. Kenapa? Jelas yang paling pandai menjaga kesehatan itu adalah Rasulullah SAW. Ikuti gaya Rasulullah SAW. Yang terpenting lagi, secara kesehatan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ternyata tidur jangan terlalu malam. Iya, dan ternyata kalau mau tidur, Masya Allah ada satu hal yang dipegang baik-baik. Ternyata satu hal yang namanya sel-sel ini akan berkembang dan baik. Itu adalah kira-kira jam 1 sampai jam 3 malam. Atau menjelang pagi. Nah begitu sel ini tumbuh jam 3 ini, Masya Allah dengan tahajud itu bergerak sel-sel ini. Maka itulah gambaran yang indah. Dengan mengatakan makanan tadi perut yang dijaganya, bukan hanya lidah, begitu ya. Lalu selanjutnya berpikir ketika mau makan apa-apa. Lalu selanjutnya tidur jangan terlalu malam, larut malam. Lalu bukan hanya sekedar itu, tapi yang harus dipegang baik-baik juga adalah biasakan sholat tahajud, maka itu sehat. Dan yang terakhirnya yang saya sampaikan untuk menjaga kesehatan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini adalah gambaran saum untuk selalu dibiasakan. Iya, dan selanjutnya adalah punten kalau sakit ke dokter, gitu aja. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki, dan masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu amalan atau amalan jasmani dan rohani apa saja ketika memasuki usia 40 tahun. Saya persilakan Ustadz Fatih Rishad terlebih dahulu. Silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayahanda Bapak Yusuf, pertanyaan yang luar biasa. Kalau tadi Abuya guru kita Kiai Haji Abi Maki menyampaikan tips-tips bagaimana jasmani sehat. Kalau saya merujuk kepada satu buah karya salafus saleh. Badan ini kalau nggak makan lemes, bahkan lama tewas. Tapi jangan lupa ada instrumen penting dalam tubuh kita yang kudu diempanin, yang kudu dikasih makan, yaitu ruh. Qutul arwah, bahan makanan pokok roh kita. Apa itu? Ibadah. Bu, masih kuat? Saya nggak kuat, Bu. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul umur berapa, Pak? 40 tahun. Kenapa enggak 30? Karena rahasia 40 something amazing. Jelas? Bu. Di dalam ilmu biologi, otak kita memiliki satu sistem. Ada satu bagian dari otak yang namanya hipotalamus. Dan diberikan bagi seorang lelaki lebih besar daripada wanita. Yang tujuannya adalah mengeluarkan setiap cairan protein kepada organ-organ tubuh dan sel-sel untuk tubuh itu menjadi stabil. Di atas 40 lebih besar lagi hipotalamus itu. Maka dampaknya adalah suami lebih fokus kalau kerja. Dan kalau ibu manggil suami lagi kerja kagak nyaut, bukan suami budek, bukan. Emang dasarnya pengen fokus.
Dan yang lebih hebat lagi, ilmu psikologi. 40 tahun adalah kematangan tingkat asmara. Sehingga tidak salah kalau orang mengatakan 40 tahun adalah masa puber kedua. Oi, oi, jelas. Hati-hati nih Bu. Saya punya teman penyuluh. Beliau mengatakan 70% penyebab perceraian itu adalah CLBK. Tahu CLBK? Celebek. Cinta lama belum kelar. Maka jangan heran kalau suami melihat rumput tetangga lebih hijau. Apa sebabnya? Ibunya kurang rawat diri. Tapi kadang suami PA juga. Nuntut cantik nggak dikasih tambahan modal. Pak, oi. Kalau mau kondangan pakai batik. Kalau mau tidur pakai bantal. Istri mau kelihatan cantik tambahin modal. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Irsyad. Ada penanya yang sudah siap dengan sahabat saya Amel Sani. Silakan Amel. Baik, ada jamaah selanjutnya ingin bertanya. Halo, assalamualaikum Ibu. Dengan siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Tanjung yang dikenal dengan nama Ibu Upi. Di sini kami dari Kota Medan. Jelasnya dari Medan Johor, Kota Medan berserta Sumatera Utara dengan Padang Sidimpuan. Alhamdulillah kami merasa bangga sampai juga ke tempat damai Indonesiaku. Alhamdulillah. Di sini saya akan bertanya kepada Ustadz Taufik. Yang tadi amalan-amalan untuk anak-anak kita lah. Kalau macam saya anak kita ya Ustadz, menjelang umur 40 tahun. Mereka itu memang rentan dengan segalanya, keduniaan mungkin ya Ustadz. Terus dia berkurang lah gitu. Dengan kalau dari kecil gitu kan memang sudah kita ajarkan semuanya mengenai amal ibadah, sholat, segala, puasa. Pertanyaannya ya Ustadz, bagaimana supaya dia tetap dan menetapkan kepada anak-anak mereka juga supaya jangan melenceng lah gitu. Ginilah bahasa Medannya Ustadz. Terima kasih. Itulah yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Upi sudah bertanya. Langsung dijawab oleh Ustadz Taufik Rahman. Monggo Ustadz. Masya Allah, Medan ya, ke Medan makan soto kaki biar kita terus sehat badan murah rezeki. Pokoknya udah ngomong rezeki amin kenceng aja udah. Ya, apa amalan-amalannya? Mengutip ungkapan Syekh Ibrahim An-Nakhai. Siapa beliau? Imam Abu Hanifah berguru dengan Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau berguru dengan Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berguru dengan Syekh Alqamah bin Qais. Beliau berguru dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Mereka terbilang sahabat-sahabat dekat Nabi yang berguru langsung dengan Kanjeng Rasul. Rasul dari Malak Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 Bapak Ibu ya, untuk mengantisipasi baik buat kita yang umurnya udah 40 tahun ke atas ya, lebih-lebih kepada mungkin anak cucu mantu kita yang akan memasuki di usia ke-40. Tadi di saat saya menyampaikan udah 3 itu. Jadi surat Al-Ahqaf ayat 15, An-Naml ayat 19 dengan tadi doa yang dari Rasulullah, Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Nah, segi amalan tambahan lagi 5 macam Bapak Ibu. Berapa macam? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya. Pertama, apa kata Syekh Ibrahim An-Nakhai? Qiraatul Quran bitadabburi. Basahkan lidah kita untuk gemar membaca Al-Quran dan sambil merenungkan maknanya. Hanya nitip pesan,
Kalau merenungkan maknanya, berarti buka tafsir, tolong jangan sendirian. Biar ada guru pembimbingnya. Takutnya kebawa mazhab Al-Jaitun. Beneran Pak. Itu contoh yang gampang. Gitu ya. Kalau ngebahas itu dan jadi nggak kebahas lima-limanya nih. Itu contoh. Intinya buat kita nih bicara Quran, boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh ya. Dari Keranji langsung ke Pelumpang, melihat Bajar ada markisa. Urusan ngaji bukan urusan gampang. Kalau bocah-bocah kita nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Yang kedua, ikhlaul batni. Ya, jadi untuk melatih juga yang kedua katanya apa tuh? Banyak mengosongkan perut. Tadi Abi Maki dan nyinggung. Maksudnya ini buat kesehatan juga. Banyak beribadah puasa. Ustadz, Ramadan sudah lengkapi dengan puasa sunnah Senin Kamis. Ustadz, saya biasa Senin Kamis, naiki dengan yang namanya Ayyamul Bid. Ustadz, saya Ayyamul Bid udah biasa, tambah lagi puasa Nabi Daud. Nah, yang ketiga terakhir dah, ya pada masih ada 5 ya. Yang ketiga, apalagi itu? Ya, salatul lail lau rok'atain. Dawamkan. Secelah lala apapun minimal 2 rakaat saban sepertiga malam enggak ketinggalan. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz Taufikur Rahman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menambah khasanah keislaman kita dan juga menambah semangat untuk semakin istiqomah terus mengerjakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan soleh. Nah pemirsa, di segmen 5 nanti kita akan ada segmen tafakur, kita akan bermuhasabah, kita akan berkontemplasi khususnya mengenai bagaimana amalan atau rahasia di usia 40 tahun ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.